Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nur Azkia dari kelas 9G. Sebelumnya, saya mohon maaf atas keterlambatan saya mengumpulkan tugas ini. Banyak sekali pelukis asal Indonesia yang lukisannya dipamerkan dan dikenalkan oleh bangsa di belahan bumi lain. Beberapa dari pelukis ini sudah tiada, namun karyanya masih sangat dikenal, bahkan mungkin menjadi inspirasi bagi pelukis yang lebih muda. Pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Beberapa pelukis masih merupakan satu keluarga dengan pelukis terkenal lainnya. Saya akan memberitahukan kepada Anda beberapa pelukis dari sekian banyak pelukis ternama kebangsaan bangsa. Pelukis paling terkenal di Indonesia yang karyanya tidak lekang oleh waktu. Yang pertama ada dari tokoh pelukis senior, yaitu 1. Raden Saleh Syarif Bustaman. 2. Keluarga Abdullah Suryo Subroto yang terdiri dari Abdullah, Sujono Abdullah, Basuki Abdullah. Yang ketiga, keluarga Afandi Kosoma yang terdiri dari Afandi, Mariati Afandi, Kartika Afandi Kobor. Yang empat, ada Liman Fong. Yang kelima, ada Antonio Mario Blanco. Yang keenam, Anak Agung Gede Subrat. Yang ketujuh, Ariel Smith. Yang kedelapan, Hendra Gusnawan. Yang kesembilan, Heng Ngatung. Ke-10 Hans Snell. 11 Popo Iskandar. 12 Jaihan Sukmantoro. 13 Marina Joesov. 14 Heri Dono. 15 Yunizar. 16 Sunarji Puji Lestari. Yang kedua ada dari tokoh pelukis muda, yaitu Hana Madnes. 2 Abeng Alter. Yang ketiga Alfian Antaputra. Yang keempat Gilang Anom Manapu. Yang kelima Dian Paramita. Yang keenam Bayu Santoso. Yang ketujuh Sinta Tantra. Saya akan memberitahukan Anda kisah tentang salah satu pelukis kebangsaan bangsa Indonesia, yaitu Abdullah Suryo Subroto. Lahir di Semarang pada tahun 1878. Ia adalah anak angkat dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh gerakan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelukis Indonesia pertama pada abad 20. Pada mulanya, Abdullah mengikuti jejak ayah angkatnya untuk masuk ke sekolah kedokteran di Jakarta. Setelah lulus dari Jakarta, ia meneruskan kuliahnya di Belanda. Setelah menetap di sana, entah mengapa Abdullah tiba-tiba banting setir ke seni lukis dan masuk sekolah seni rupa. Sepulangnya di Indonesia, Abdullah konsisten menggeluti profesinya sebagai pelukis. Ia sangat menyukai pemandangan, di mana ia sering menuangkan ke dalam lukisannya. Keputusan yang diambil sewaktu muda tidaklah sia-sia. Berkat karya yang dihasilkan, ia masuk dalam aliran yang dijuluki Moi Indi atau Hindian Indah. Abdullah Suryo Subroto sering dibicarakan melalui karya-karya lukis cat minyaknya sebagai hasil memandang alam dari jarak jauh dari bersifat romantik. Salah satu pelukis terkenal Indonesia ini lebih banyak menghabiskan waktunya di Bandung agar dekat dengan pemandangan alam, sebelum akhirnya pindah ke Yogyakarta dan meninggal pada tahun 1941. Dan ini beberapa contoh lukisan dari Abdullah Suryo Subroto. Yang pertama, ada pemandangan di Jawa Tengah, pelaku seni Abdullah Suryo Subroto, tahun pembuatan 1900 sampai dengan 1930. Deskripsi: foto karya berasal dari buku, lukisan-lukisan, dan patung-patung koleksi Presiden Soekarno dari Republik Indonesia Jilid 1. Panitia penerbit lukisan-lukisan dan patung-patung koleksi Soekarno, Liman Fong, Jakarta 1964. Yang kedua, ada pemandangan di sekitar Gunung Merapi, pelaku seni Abdullah Suryo Subroto,
tahun pembuatan 1900 sampai dengan 1930. Deskripsi foto karya berasal dari buku lukisan-lukisan dan patung-patung koleksi Presiden Soekarno dari Republik Indonesia Jilid 2. Panitia Penerbit Lukisan-lukisan dan Patung-patung Koleksi Soekarno, Limanfong, Jakarta 1964. Yang ketiga ada Skenery, pelaku seni Abdullah Suryo Subroto, tahun pembuatan 1900 sampai 1930. Deskripsi foto karya berasal dari buku Indonesian Modern Art dan Beyond, Yayasan Seni Rupa Indonesia Jakarta 1996, koleksi IFAI Library. Yang keempat ada pemandangan gunung, pelaku seni Abdullah Suryo Subroto, tahun pembuatan 1900 sampai dengan 1930. Deskripsi karya ini dikoleksi oleh Presiden pertama Ir Soekarno di Istana Kepresidenan Jakarta. Gambar didonasikan oleh Anang Ismail. Yang kelima ada pemandangan gunung, pelaku seni Abdullah Suryo Subroto, tahun pembuatan 1935 sampai dengan 1993. Deskripsi karya ini dikoleksi oleh Presiden pertama RI Ir Soekarno di Istana Bogor. Gambar didonasikan oleh Enong Ismail. Yang keenam ada hamparan sawah, pelaku seni Abdullah Suryo Subroto, tahun pembuatan 1900 sampai dengan 1930. Deskripsi foto lukisan hamparan sawah karya Abdullah Suryo Subroto. Sekian penjelasan saya tentang Abdullah Suryo Subroto. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat. Mohon maaf juga jika menitnya tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Saya sudah semaksimal mungkin untuk menjelaskan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.